Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah melewati bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, sehingga kita tidak termasuk orang yang merugi, seperti yang doa malaikat yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Celaka barangkali ya Bu Ustaz, bukan merugi, celaka katanya. Baik, ke Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita mulai lagi kajian kita pada bulan Syawal ini, pada awal Mei 2023. Pagi hari ini kita bersama Ustadz Maulana Faisal, yang insya Allah temanya adalah istiqomah sampai ajal menjemput. Ya. Dan banyak juga kita dengar nih Ustadz, kun rabbaniyun walatakun ramadaniyun, ya mungkin ada hubungannya dengan itu barangkali. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita, mudah-mudahan Allah tambah ilmu kita, dan sehingga kita bisa mengamalkan semua ilmu yang kita dapat. Sama-sama kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Ramadan baru saja berakhir dan saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sadaqatana wa jami' a'malina kulla 'am wa antum bi khairin. Semoga senantiasa Allah menerima amal-amal kita dan dijadikan kita sepanjang tahun dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para jemaah, istiqomah sampai ajal tiba, istiqomah sampai ajal menjemput kita, ini termasuk perkara yang selalu digaungkan,
yang selalu dibicarakan oleh orang-orang soleh sejak zaman dahulu. Ini perkara yang sangat penting. Karena tidak akan ada diri seseorang menjadi baik tanpa istiqomah. Ataupun agama seseorang, ya, tidak akan jadi baik tanpa istiqomah. Istiqomah itu apa sih? Istiqomah adalah terus-menerus, teguh pendirian, atau konsisten. Jadi, istiqomah itu adalah bukan seseorang yang mengerjakan pada masa-masa Ramadan saja. Seperti yang tadi Pak Haji katakan, kun Rabbaniyan. Walatakun Ramdaniyan. Ini betul sekali. Ya, artinya adalah janganlah kamu menjadi orang-orang yang ibadahnya Ramdaniyun. Ibadah Ramdaniyun itu adalah ibadah yang hanya di bulan Ramadan. Ya, baca Qur'annya di bulan Ramadan, sedekahnya hanya di bulan Ramadan, sholat berjamaahnya di bulan Ramadan. Nanti setelah Ramadan habis, habis juga itu akhirnya. Tapi jadikanlah ibadah kita ibadah Rabbaniyah. Yaitu sepanjang hayat, ya, bukan ibadah Ramdoniyah, tapi ibadah Rabbaniyah. Selama hayat masih dikandung badan, tetap ibadah kepada Allah. Ini sesuai dengan yang Allah firmankan daripada tujuan hidup kita. Yaitu pada Az-Zariyat pada ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan bangsa jin ataupun manusia wal insa illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah kepada aku, kata Allah. Ini semua manusia diciptakan oleh Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk menyembah Allah. Menyembah Tuhan Allah, bukan yang lain. Betapa zolimnya manusia yang diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tapi dia beribadah kepada Tuhan yang lain. Betapa zolimnya satu jin yang Allah ciptakan untuk menyembah kepada Allah, tapi dia menyembah kepada yang lain. Makanya dalam hal ini Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna, aku tidak ciptakan al-jin, bangsa jin, wal insa, dan manusia, illa,
kecuali liya'buduni, hanya untuk ibadah, ni kepada aku. Ni akunya siapa? Innani anallah, akunya Allah sebutkan dalam surat Toha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Oh, jadi Tuhan itu telah memperkenalkan namanya. Sembahlah aku, akunya siapa? Innani anallah, sesungguhnya aku itu Allah. Jadi bukan Tuhan yang lain. La ilaha illa ana. Nggak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk senantiasa kalian mengingat aku. Para jamaah dirahmati Allah, maka betapa pentingnya istiqomah ya yang harus kita jalankan ini. Kenapa kita diperintahkan istiqomah? Sementara kematian kita tidak ada yang tahu. Ya, kapan mati kita tidak ada yang tahu. Nah, diperintahkan istiqomah supaya kita tetap dalam keadaan ibadah kepada Allah. Ya, yang takut mati-mati, yang berani mati-mati, ya mati mah nggak usah dicari, nggak usah diinikan. Nanti kalau sudah ajalnya tiba, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajalnya sudah habis. Nah, tapi bagaimana supaya kematian kita tetap dalam ibadah? Mati tetap dalam taat kepada Allah. Ini mati yang hebat sekali. Mati tetap dalam taat kepada Allah. Mati dalam ibadah. Karena ada hadis riwayat Imam Muslim. Coba kita buka hadis perdananya. Dalam Sahih riwayat Imam Muslim pada 7413, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kenapa kita dirahasiakan kematian kita dan kita diperintah untuk istiqomah? Karena Nabi bersabda, ini kita mau raih ini. Kata baginda, yub'atsu kullu abdin, akan dibangkitkan setiap manusia ala ma mata alaihi, sesuai dengan keadaan matinya. Ya, yub'atsu, akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Kullu abdin, setiap manusia, setiap hamba, ala ma mata alaihi, berdasarkan keadaan mati. Ya, meninggal lagi sholat, meninggal lagi berzikir, meninggal lagi tawaf, meninggal lagi haji, umroh, meninggal sedang baca Quran, meninggal sedang dalam keadaan berbuat baik. Masya Allah. Nanti orang-orang dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan ketakutan, maka orang-orang istiqomah dibangkitkan dalam keadaan matinya. Ya. Seperti di dalam surat Abasa wa Tawalla pada ayat ke-33, 34 sampai 37. Allah berfirman di sini. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari seseorang berlari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abi, berlari daripada ibu dan ayahnya. Bayangin.
sama orang tuanya nggak kenal nanti tuh di padang mahsyar. Wa sahibatihi wa bani, berlari daripada istri dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena setiap manusia di antara mereka pada saat itu punya satu beban, punya satu urusan yang membebani mereka. Lupa dengan ayah, ibu, anak, istri, dengan saudara. Begitu ketakutannya ini kita dibangkitkan di padang mahsyar. Tapi bagi orang yang istiqomah, yang meninggal dalam keadaan ibadah, meninggal lagi baca Quran, meninggal sedang berwudu, meninggal sedang bersedekah, meninggal dalam keadaan perbuatan taat, berlakulah hadis ini bagi mereka, yaitu yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Setiap manusia dibangkitkan nanti di padang mahsyar sesuai dengan keadaan mati. Hidup ini memang akan membawa cerita di masa depan. Ya, hidup ini akan membawa kesan. Hidup ini akan membawa imbas kepada kehidupan setelah mati. Justru keadaan yang baik di akhirat nanti, imbas yang baik setelah kehidupan dunia ini adalah ketika kita betul-betul menjalankan drama skenario kehidupan dunia dengan sebaik-baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi mati dalam ibadah, inilah nanti yang menjadi rahasia kenapa kita diperintahkan istiqomah. Ya, sebab kita lebih lanjut lagi, istiqomah itu ada dua. Secara umumnya saja. Yang pertama, istiqomah dalam hablum minallah. Yang kedua, istiqomah dalam hablum minan nas. Jadi Bapak Ibu jangan pernah bosan untuk menjadi orang istiqomah. Bosanlah Ustadz jadi orang istiqomah. Jangan itu. Ya, jangankan masalah-masalah akhirat, masalah agama. Ya, hadirin para jamaah, jangankan untuk masalah agama ini, masalah yang akan kita bawa nanti di padang mahsyar, masalah yang akan kita bawa berhadapan dengan Allah sebagai saksi kalau kita betul-betul menjalankan syariat Allah. Jangankan masalah agama yang sangat-sangat penting, masalah dunia saja, masalah keperluan hidup hari-hari, perlu istiqomah. Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu nih sudah berumur semua kan. Kalau makannya nggak teratur gimana Bapak Ibu? Pak Haji Mazwar gimana kalau makannya nggak teratur itu? Ya, badan jadi Makan siang jam 5 sore, sarapannya jam 11 siang. Itu kalau nggak istiqomah untuk masalah dunia saja, masalah hajat keperluan hari-hari tidak istiqomah. Insya Allah akan nggak beres nanti tubuhnya tuh kondisi fisiknya. Mohon maaf. Biasanya kita ke toilet apa itu sehari paling tidak sekali. Ini 5 hari nggak buang-buang air. Itu kan perlu diusahakan itu. Apa yang masuk lalu nggak keluar itu jadi penyakit nanti apalagi 5 hari. Nah, tentu kita akan berusaha itu. Oh ini mesti makan paya kah atau gimana? Diusahakan supaya istiqomah itu untuk hajat keperluan hari-hari. Apakah apatah lagi maksud saya itu bagaimana dengan kehidupan akhirat yang kita akan berhadapan dengan Allah yang ditanya masalah agama kita.
Pas kita masuk ke alam kubur aja pertanyaannya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Ya, ini akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali. Jadi ya, istiqomah ini ada dua, istiqomah dalam hablum minallah, yang kedua istiqomah dalam hablum minan nas. Istiqomah dalam hablum minallah ini teramat penting, terutama istiqomah dalam keimanan, istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam baca Quran, istiqomah dalam bersolawat, istiqomah dalam bersedekah, istiqomah dalam tahajud, istiqomah dalam puasa sunnah bagi yang mampu, yang badannya tidak melemah. Ya. Ini istiqomah dalam hablum minallah. Makanya kalau seseorang sudah tidak istiqomah dalam hablum minallah, ini berbahaya. Ya, seseorang yang tidak istiqomah dalam hablum minallah, khawatirnya itu akan terjadi 4 dosa yang tidak ada ampunan. Ya, karena berhubungan dengan hablum minallah. Terutama dalam masalah keimanan. Yang pertama, mati musyrik, naudzubillah. Ini udah nggak ada ampunan bagi mereka. Yang kedua, mati kafir, naudzubillah. Ini sudah habis ampunannya. Yang ketiga, mati murtad. Ya Allah, ya Rabbi. Yang keempat, mati munafik. Ini udah segala dosa besar komplit di dalam 4 macam ini. Kalau seorang sudah tidak istiqomah dalam masalah keimanan, hablum minallah, ya, khawatirnya akan terjadi 4 macam perkara ini yang tidak ada ampunan lagi. Coba kita baca ayatnya satu-satu. Yang pertama, mati musyrik dalam An-Nisa 48. Ada yang mau terjemah? Atau langsung saya? An-Nisa berapa, Ustaz? 48. Silakan. Baik, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Ya. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa ayyusyraka bihi, kalau dosanya berupa menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Ya Allah,
Ini istiqomah yang teramat penting dalam masalah keimanan. Hablum minallah. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Wa may yusyrik billahi, dan siapa orangnya yang menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, faqad iftara isman azima, sungguh dia telah berada pada dosa yang teramat besar. Gak ada ampunan, bayangin Bapak Ibu. Ya, atau yang kedua, mati kafir. Dalam Ali Imran 91. Ali Imran 91, sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Ya, ini lagi-lagi istiqomah dalam keimanan yang terabaikan, sehingga menghasilkan dosa yang tidak ada ampunan. Ya Allah. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kuffar, mereka mati dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima salah seorang di antara mereka, mil'ul ardi dahaba, sekalipun mereka punya emas sepenuh bumi, walau iftada bihi, dan seumpamanya dia mau tebus dosa-dosanya itu dengan emas kekayaan segede bumi, sepenuh bumi, seluas bumi, nggak bakal bisa itu. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak akan ada satu orang penolong pun bagi mereka. Ini kan berbahaya sekali. Ini kan orang yang hidupnya kaya banget. Kaya raya berlimpah harta, tapi mati dalam keadaan kafir, tidak istiqomah dalam keimanan. Habis sudah itu harapan. Yang ketiga, orang yang mati dalam keadaan murtad. Al-Baqarah 217. ya. Al-Baqarah 217. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang pada bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini ayat jelas sekali. Yang kita ambil dari sininya saja. Dari pertengahan. Wa may yartadid minkum, siapa orangnya yang murtad di antara kalian, andini, dari agamanya, dari agama Islam, fayamut wa huwa kafir, maka dia mati dalam kekafiran, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka adalah orang-orang yang amalnya habis di dunia dan di akhirat habis. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Bayangin Bapak Ibu, apa enggak sedih kalau ada orang yang murtad? Apalagi dari naudzubillah, dari keluarga seseorang murtad. Apa enggak sedih itu? Karena Allah sendiri yang murka kepadanya. Orang-orang yang murtad merasa nyaman aja karena dapat asupan gombalan dari orang-orang yang tidak beragama. Oh, enggak apa-apa kok. Semua agama masuk surga. Semua agama baik. Semua agama menganjurkan kebaikan. Itu gombalan dari orang-orang sesat. Ya.
nggak apa-apa kok. Agama beda-beda, Tuhan beda-beda, tapi tujuannya satu. Satu bagaimana? Allah sudah jelaskan, aku adalah Allah, bukan yang lain. Nah, ini penting sekali istiqomah dalam masalah hablum minallah. Baik, bahkan yang terakhir, yang nomor 4-nya Bapak Ibu sekalian, mati dalam keadaan munafik. Ini lebih berat lagi dari nomor 3 yang ada. Surat An-Nisa 145, silakan. An-Nisa 145. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Sungguh orang-orang munafik berada pada neraka paling bawah. Ini Allah yang berfirman. Bukan ustadz yang memvonis. Bukan ulama yang menjudge. Bukan para ahli ilmu. Bukan manusia yang memberikan satu ancaman seperti ini. Tetapi yang memberikan ancaman seperti ini adalah Allah, pemilik langit dan bumi. Orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang ngakunya muslim, ya, tetapi batinnya adalah kafir. Ini dosa yang paling besar. Munafik adalah zahirnya ngaku muslim, padahal hatinya kafir. Zahirnya ngaku muslim, padahal hatinya kafir. Ya, jadi orang-orang munafik seperti ini nerakanya paling bawah. Jadi ini lebih besar daripada 3 yang pertama itu. Nah, ini kalau tidak istiqomah dalam hablum minallah. Yang kedua, kalau tidak istiqomah dalam hablum minan nas, ini pun berat. Tapi tidak seberat yang nomor pertama. Ya, bila tidak istiqomah dalam hablum minan nas, akan terjadi kezoliman-kezoliman. Ya. Istiqomah dalam hablum minan nas itu contohnya gimana, Ustaz? Istiqomah dalam hablum minan nas contohnya jadi warga negara yang baik. Jadi ayah atau jadi suami istri yang baik. Atau jadi anak yang baik. Ya, jadi atasan yang baik. Jadi bawahan yang baik. Berakhlak mulia. Suka menolong. Ya, berkata benar. Tidak berbohong dan lain-lain. Memang kalau seseorang ya tidak istiqomah dalam hablum minan nas, akan terjadi kezoliman-kezoliman. Ya. Jadi pejabat yang baik, pejabat yang soleh. Jadi rakyat yang baik juga. Nah, ini kalau terabaikan, ya akan terjadi kezaliman-kezaliman. Tapi yang pertama lebih berat dari yang kedua. Ya, jual beli yang secara islami,
hutang piutang secara Islami. Kalau tidak, akan terjerumus dalam dosa-dosa dan kezoliman-kezoliman. Riba, jual beli yang tidak baik, dan macam-macam. Ya, bertetangga yang baik. Ini istiqomah dalam hablum minan nas. Bertetangga yang baik. Ya. Jadi, para jamaah dirahmati Allah, sekarang kita lihat. Apa keutamaan orang istiqomah? Ini kita akan buka suratnya, surat Fusilat. Surat ke-41. Ayatnya ke-30. Nanti ditafsirkan dalam hadis Imam Ahmad. Nomornya 18.530. Ya. Apa keutamaan istiqomah? Dalam Fusilat ayat 41, surat ke-41 ayat 30. Silakan Pak Haji kalau mau terjemah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya. Ini diantaranya innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang telah meyakini Rabbunallah, Tuhan kami hanya Allah. Summastaqamu, kemudian istiqomah. Apa pahalanya diantaranya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika sakarat maut datang kepadanya, turunlah malaikat kepada orang istiqomah ini. Malaikat menghampiri dengan wajah putih berseri. Malaikat tidak menampakkan wajah yang garangnya. Ya, sambil berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Ini hebat ini. Ya, semoga kita mendapat hadiah terbesar ini ketika sakarat maut kita, diajak bicara oleh para malaikat sambil malaikat berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Nah, ayat ini ditafsirkan dalam hadisnya yang begitu panjang. Ya. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, nomornya pun sudah 18.534. Bagaimana kisah selanjutnya? Hadis ini adalah derajatnya hasan. Ya, hadis hasan yang menjelaskan tentang surat Fusilat ayat 30. Coba kita buka. Ini diantaranya hadis menjelaskan surat Fusilat ayat 30 secara detail. Jadi orang-orang istiqomah itu akan dapat apa sih? Coba kita lihat. Nabi bersabda, Innal abdal mu'min.
Sesungguhnya seorang hamba beriman, idza kana fi inqita'i minad dunya, kalau dia akan terputus dari kehidupan dunia, berarti dalam keadaan sakarat maut, wa iqbalin minal akhirah, dan apabila ia akan berhadapan dengan alam akhirat. Karena kalau nyawa kita sudah terlepas dari badan kita, itu namanya adalah kita langsung berhadapan dengan alam akhirat. Begitu. Ya. Jadi, apabila seseorang sudah berhadapan dengan alam akhirat, mau terputus dari kehidupan dunia, ataupun sakarat maut, nazala ilaihi malaikatun, akan turunlah para malaikat kepadanya minas sama, dari langit, bidul wujuh, wajahnya putih berseri. Ini lihat, kejadian ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang istiqomah dalam beragama. Malaikat turun kepadanya dengan wajah putih berseri, ka'anna wujuhahum syamsu, seakan-akan wajah mereka sinar mentari. Ma'ahum kafan min akfanil jannah. Mereka membawa kain kafan daripada kain kafan surga. Bayangin. Ya. Kain kafan yang tidak akan bisa dibeli dengan uang seberapapun. Kain kafan yang hanya bisa dibeli dengan istiqomah. Ini kain kafan yang berlaku di alam malaikatnya. Mereka membawa kain kafan dari surga, wahanut min hanutil jannah, dan mereka membawa minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhum maddal basar, sehingga ia duduk ya sejauh mata memandang. Jadi malaikatnya banyak banget. Malaikatnya duduk sejauh mata memandang kepada orang soleh ini. Summa yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam. Kalau yang tadi adalah malaikat-malaikat pengiring yang begitu banyak. Ini sekarang malaikat maut. Ya. Hatta yajlis. Kemudian ia duduk inda ra'sihi. Kemudian ia duduk inda ra'sihi, di dekat kepala orang yang sedang sakarat maut. Orang istiqomah. Masya Allah. Bahkan malaikat maut berkata kepadanya, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang mulia, ukhruji, aku cabut nyawamu. Keluarlah nyawamu kembali kepada maghfiratim minallah wa ridwanin. Didoakan. Ya. Sama malaikat maut didoakan. Masya Allah. Wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu kepada ampunan Allah dan ridwanin, keredoan Allah. Nah, ini yang mau kita kejar nih Bapak Ibu. Di akhir-akhir penghujung kehidupan kita. Ya, yang tidak diketahui fenomena ini kecuali orang yang istiqomah yang sedang sakarat maut. Qal, kemudian Nabi SAW bersabda, fatakhruju, mengalirlah, keluarlah nyawanya. Dicabut nyawanya, keluar, tasilu, seperti tasilul qatrah min fisiqa, seperti mengalirnya air yang dituangkan dari botolnya. Jadi orang-orang beriman yang istiqomah, dicabut nyawanya tidak sakit, ya, mengalirnya keluarnya nyawa-nyawa orang beriman yang istiqomah itu secara lembut,
seperti mengalirnya air dituangkan dari mulut botol, dari botol itu. Kemudian faya'khuduha, diambillah itu nyawanya. Fa'idha akhadaha lam yada'uha fiyadihi. Ketika nyawanya sudah diambil, dipegang di tangan malaikat maut itu. Torfata ainin, tidak dilepaskan sekedip mata pun. Ya, tidak dilepaskan sekejap mata pun. Hatta ya'khuduha, sampai diambil itu nyawanya. Faya ja'luha fi dzalikal kafan. Kemudian nyawanya diletakkan di kain kafan yang dibawa dari surga. Wa fi dzalikal hanud, dan juga dibaluri dengan minyak wangi surga. Ini Masya Allah masih bisa kita raih. Wa yakhruj minha ka'atiyab nafhati miskin. Maka keluarlah daripadanya bau minyak kasturi. Wujidat ala wajil ardi, yang didapati di permukaan bumi. Ya, begitu harumnya. Qal fayas'aduna biha. Kemudian dibawalah naik. Fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal mala'ikah. Kemudian dibawalah ke langit pertama, langit kedua, terus sampai langit ketujuh. Setiap malaikat yang dilewatin, qalu, mereka berkata, ma hadzal ruh at-thayyib, wahai malaikat maut, ini harum-harum apa yang begitu semerbak? Ya, ini nyawa siapa yang begitu hebatnya? Kami tidak pernah mendapatkan harum seperti ini di permukaan bumi. Fayaqulun, malaikat maut dan malaikat pengiring menjawab, Fulan bin Fulan. Disebutin tuh namanya. Ini adalah Bapak Fulan bin Fulan, Ibu Fulanah binti Fulanah yang istiqomah. Bi ahsan asma'il lati kanu yusammunahu biha fid dunya. Disebutkan tuh nama-nama mereka yang diberikan oleh orang tua mereka di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampailah ke langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan. Akhirnya terbukalah sampai langit ketujuh. Kalau sudah sampai langit ketujuh, maka Allah berfirman. Sampai langit ketujuh Allah berfirman. Uktubu kitaba abdi fi illiyin. Letakkanlah, wahai para malaikatku, catatlah daripada hambaku ini fi illiyin, di tempat penyimpanan nyawa orang-orang soleh, orang-orang istiqomah. Ya, jadi kalau kita meninggal dunia dengan keimanan, dengan istiqomah ini, nyawa kita langsung dikumpulkan dengan nyawa orang-orang soleh, tidak dikumpulkan bersama nyawa orang-orang jahat kayak Fir'aun, Qarun, dan sebagainya. Ya, kemudian Allah katakan wa aiduhu ilal ardi, dan kembalikanlah nyawanya itu ke bumi. Ya, ini berarti jenazah sudah dilakukan prosesi kemanusiaannya itu secara syariatnya. Ya, udah berada di kuburan itu. Kemudian Allah katakan kembalikan nyawanya ke badannya di kuburnya. Fa inni minha khalaqtuhum, karena dari tanah saya ciptakan. Wa fiha uiduhum, kepada tanah saya kembalikan. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah saya bangkitkan lagi mereka. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi, maka nyawanya diletakkan di jasadnya, di kuburnya itu. Berarti prosesi secara syariatnya sudah berlangsung, dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, sampai menguburkan.
sudah dikuburnya, nyawanya letakkan lagi. Jadi nyawa kita nanti bersama kita di alam kubur, tapi tidak hidup bersatu seperti sekarang. Ya, itu untuk merasakan kenikmatan kubur dan siksa kubur dengan nyawa dan jasad. Ini jawabannya nih kalau ditanya bahwa jenazah di alam kubur yang baru dimasukin kubur itu nyawanya di mana? Ini jawabannya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Jasadnya, nyawanya dikembalikan ke jasadnya, tapi tidak hidup lagi, cuma bersama dia di alam kubur. Fayatihi malakan, datanglah dua malaikat. Fayujlisanihi, didudukkanlah dia oleh malaikat maut, malaikat mungkar dan nakir. Fayaqul, kemudian malaikat mungkar nakir bertanya, Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Karena ini orang soleh. Fayaqul, ia menjawab, Rabbi Allah, ini orang istiqomah. Dia menjawab, Tuhanku Allah. Ditanya lagi, Madinuka, apa agamamu? Dia menjawab, Diniyal Islam, agama saya Islam. Ditanya lagi, ya, Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Ini siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian? Ini nabi siapa? Fayaqul, dia menjawab, Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ilmuka? Apa yang kamu pelajari di dunia ini? Ya. Kemudian ia menjawab, Qara'tu kitab Allah, saya baca Al-Quran. Fa'amantu bihi, saya imani, saya belajar ilmu agama. Wa saddaqtu, dan saya benarkan. Fayunadi munadim minas sama, maka menyerulah suara dari langit, ya, an sodaqo abdi, bahwa hamba aku sudah benar. Kata Allah, fa'afrishu minal jannah. Maka wahai malaikatku, itu berikanlah tempat tidurnya di dalam kuburnya dari surga. Bayangin. Ini masih bisa kita raih ya Bapak Ibu. Orang yang istiqomah di kuburnya disediakan permadani dari surga. Wa albisu minal jannah. Ganti itu kain kafannya dari pakaian surga. Ini belum masuk surga lagi. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukalah satu pintu ya dari surga menuju kuburan orang-orang istiqomah. Artinya kuburan-kuburan orang istiqomah itu mendapatkan air condition dari surga, ya, mendapatkan hawa-hawa sejuk dari surga, ya. Fayatihi mir rauhiha, maka datanglah daripada harumnya, ya, wanginya, sejuknya, wanginya, wa yubsalahu fi qabrihi, kemudian kuburnya diluaskan, madda basorihi, sejauh mata memandang. Akhirnya datanglah orang ketiga. Wajahnya ganteng, pakaiannya baik, harum, baunya, fayaqul. Orang ketiga ini selain mungkar dan nakir. Abshir billadhi yasurruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'adu. Wahai Bapak Ibu yang istiqomah, bergembiralah kamu dengan surga yang Allah sudah janjikan untuk kalian. Maka si mayit, si jenazah berkata, Man anta? Kamu siapa? Kenapa kamu datang ke kuburku? Fawajuka wajulaji yaji'u bil khair. Wajahmu itu menampakkan kebaikan-kebaikan. Kamu siapa? Fayaqul, ia menjawab, Ana amaluka soleh. Wahai Bapak, jangan takut. Aku adalah amal solehmu. Ya, aku adalah sholatmu, puasamu, istiqomahmu, dan macam-macam. Fayaqul, maka jenazah berkata, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, kalau gitu bangkitkan saja hari kiamat. Mau ngapain? Kalau dikubur aja udah begini enaknya, mendingan cepetan kiamat ya Allah. Supaya apa? Hatta arji ila ahli wa mali. Supaya saya bisa menikmati kenikmatan surga yang lebih hebat bersama anak istriku dan harta. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ini diantaranya kalau kita memperjuangkan
ya, memperjuangkan keistiqomahan kita. Ya, tapi kalau orang kafir itu kebalikan hadis tadi. Memang hadisnya itu panjang banget ya. Hadisnya cukup panjang. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau terjemahan hadisnya itu, bisa saya share di WA-nya itu. Sudah saya siapkan. Supaya Bapak Ibu bisa membaca-baca lagi hadisnya tadi. Baik, Ustaz. Nanti Pak Haji Mazwar kalau mau Ya, ingatkan saya, nanti ya, saya kirim di WA-nya itu. baik, Ustaz. Saya Ini mau, Pak. Saya Ya, mau. ya nanti gini-gini. hadisnya sudah saya terjemah dan sudah saya inikan di WA. Bapak Ibu tinggal ingatkan, minta dari saya aja supaya bisa dibaca-baca lagi di rumah. Itu betapa hadis yang sangat panjang, yang sangat hebat dan derajatnya hasan. Dan itu hadiah terbesar untuk orang-orang istiqomah. Belum lagi masuk surga itu. Baru dicabut nyawanya, sudah dimuliakan. Ini yang kita inginkan, kemuliaan di hadapan Allah Ta'ala. Kemuliaan di alam akhirat. Kemuliaan di dunia juga kita cari dengan cara yang baik. Ya, kalau kita dihormati oleh orang lain dengan cara yang baik, kita profesional, jujur, amanah, itu sudah wajib kita lakukan. Tapi hadiahnya itu lebih hebat. Belum lagi masuk surga. Di kuburnya saja sudah dimuliakan sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Sekarang terakhir, kiat-kiat istiqomah. Yang pertama, bagaimana Ustadz supaya kita bisa istiqomah? Yang pertama, jalankan perintah Allah. Dan jauhi larangannya. Di mana saja kita berada. Ya, di mana saja kita berada. Yang kedua, ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 24 jam. Yang ketiga, mujahadah dalam beramal. Arti mujahadah ini sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh dalam beramal. Yang keempat, ikhlas dalam beramal karena Allah. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Yang keenam, terakhir, doa kepada Allah supaya diberikan hakikat istiqomah. Ini diantaranya 6 kiat-kiat untuk istiqomah. Ya. Di mana saja kita berada, jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Di mana saja itu. Di rumah, di jalan, di kantor, di mana saja. Ikuti sunnah Nabi 24 jam. Mau masuk WC, mau pakai baju, mau keluar rumah, mau ke pasar, pakai sunnah Nabi. Ya, bertutur sapa, bertemu dengan orang, pakai sunnah Nabi. Masuk masjid, keluar masjid. Yang ketiga, mujahadah atau sungguh-sungguh dalam beramal. Ya. Yang keempat, ikhlas dalam beramal karena Allah. Yang kelima, ini yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau kita bergaul dengan tukang pandai besi, insya Allah baju kita bau asap, bau sangit.
bau bakar-bakaran. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, insya Allah kita pulang wangi baunya, harumnya itu. Yang keenam, doa kepada Allah supaya diberikan hakikat istiqomah. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berikan itu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masih ada waktu 30 menit lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau memperdalam atau bertanya tentang apa-apa yang telah disampaikan Ustadz tadi. Sambil menunggu teman-teman, barangkali Ustadz, saya mulai. Gini Ustadz, jadi tadi Ustadz menyampaikan bahwa yang sesuai dengan hadis Nabi, kita nanti akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan mati kita, begitu Ustaz. Jadi, kalau kita istiqomah terus, ya mudah-mudahan mati kita tuh keadaan kita dalam keadaan beribadah, gitu. Hablum minallah atau hablum minannas. Yeah. Nah, pertanyaan saya, mungkin untuk kondisi-kondisi kami yang sudah berumur begini, mungkin kita istiqomah ya, tapi ada juga misalnya ya kita mengikuti acara-acara yang barangkali ya dalam tanda petik hura-hura begitu ya, pertemuan alumni kah atau apakah atau yang lain-lain gitu. Apakah yang begitu-begitu barangkali untuk kondisi kita begini sudah perlu dikurangin ya? Nanti jangan-jangan kalau kita mati dalam kondisi begitu kan jadinya nggak istiqomah, Ustadz. Ya, misalnya pergi jalan kemana begitu yang tujuannya yang untuk katanya sih silaturahim gitu. Bagaimana Ustadz? Iya, betul sekali. Jadi kalau memang ada acara yang sifatnya mohon maaf ya hura-hura begitu, reuni tapi justru manggil para penyanyi yang menampakkan aurat, nah, itu kalau kita meninggal di situ dalam keadaan su'ul khotimah itu. Karena itu berarti majelisnya majelis lalai kan? Itu disebut majelisnya majelis lalai, bukan majelis ketaatan. Jadi jawabannya ya perlu banget Pak Haji untuk dikurangi yang demikian. Kurangin ya. Ya, kecuali kalau acaranya memang pertemuan itu dengan ada tausiah, ada pengajian, bukan yang hura-hura. Ya, ada memang kasus-kasus dan peristiwa seperti itu. Lagi mereka reunian, joget-joget, tiba-tiba gedungnya runtuh itu. Berapa orang case meninggal di situ, yaitu meninggalnya su'ul khotimah berarti. Naudzubillah. Jawabannya, iya, perlu banget dikurangi yang demikian. Harus selektif gitu ya Ustaz. Iya. Baik, tadi Pak Zen tadi sudah mengacungkan ini. Silakan Pak Zen. Boleh Ustaz, terima kasih Pak Mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seperti biasa pertanyaan saya itu ya pertanyaan untuk semua lah, bukan untuk diri saya Ustaz. Mohon dijelaskan Ustaz. Sebetulnya itu kalau waktu di alam kubur kita sudah ditunjukin surga, artinya surga itu sendiri sekarang sudah ada Ustaz. Ya kan? Kemudian dalam hidup di dunia ini kalau nunggu surga nanti di akhirat kan maaf kelamaan ya Ustaz ya. Sedangkan Allah itu sekarang sudah ada. Surga sekarang sudah ada. Kalau diceritakan di Quran buah-buah surga itu ya seperti di dunia inilah, ada pisang, ada mangga, ada durian misalnya begitu kan kita bisa nikmati juga. Sehingga saya pikir kalau kita sudah mengikuti persis seperti Nabi, kita itu sebetulnya sudah di surga. Apa betul? Terima kasih. Ya. Jadi yang tadi di alam kubur kita sudah ditampakkan surga, tapi belum menikmati secara keseluruhan. Karena dalam hadisnya tidak disebutkan tentang nikmat makanan surga, manna wasalwa, buah-buah surga, air susu surga, sungai air arak surga, sungai madu surga, itu belum ada di alam kubur. Tapi baru terbatas sebagai DP lah. DP untuk nikmat surga itu di alam kubur. Bidadari belum ada dalam surga, dalam kubur ya Ustaz?
Kenapa? Bidadari belum ada dalam kubur. Belum ya, betul. Bidadara Jadi ada. itu ibaratnya baru down payment untuk orang-orang soleh di alam kubur. Apa tadi? Diberikan permadani dari surga. Terus diberikan apa lagi tadi? Baju kain kafannya diganti dengan kain kafan surga. Kemudian diberikan teman-teman amal soleh dari amal soleh yang dia jalankan di dunia. Kemudian ada saluran air condition di dalam kuburnya dari surga. Kemudian apa itu di kuburnya sejauh mata memandang. Begitu, jadi bukan menikmati surga. Baru DP saja, Pak. DP-nya pun udah kayak begitu keenakan sehingga si mayit tadi berkata, kita semuanya minta, ya Allah, kalau dikubur aja udah begini enak, cepetin aja deh kiamat supaya gitu. Kiamatnya duluan. Ya, jadi setiap orang yang soleh itu minta disegerakan kiamat supaya bisa menikmati puncak kenikmatan yang Allah berikan di dalam surga. Nah, kemudian pertanyaan yang lainnya adalah nunggunya kelamaan dong Ustadz. Tidak. Orang yang sudah meninggal dari zaman Nabi Adam, pas nanti dibangkitkan kubur sama sekali mereka tidak merasakan saya menunggu ribuan tahun. Tidak ada. Itu seperti secepat kilat saja. Kalau dalam Al-Qur'annya kayak orang bangun tidur dalam surat Yasin. Ya, mimar qadina hada. Kayaknya kita bangun dari tidur deh. Jadi mereka tidak seperti apa yang kita bayangkan. Yang tadi Pak Zain bilang apa itu nunggunya kelamaan dong Ustaz. Tidak lama. Nanti kita akan rasakan sendiri deh. Iya. Kalau kita meninggal dunia ternyata hari kiamat masih 200-300 tahun lagi gitu atau 1000 tahun lagi. Insya Allah pas kita bangkit dari kubur kita di hari kiamat, kita berkata, oh saya kayak baru tidur kemarin gitu. Ya. Semuanya dibuat seperti itu oleh Allah. Jadi tidak akan merasakan lama ya Pak Haji. Gitu. Tapi surganya sendiri sudah ada sekarang ini, Ustaz. Oh ada. Pertanyaan selanjutnya, surga apakah sudah ada? Sudah. Banyak dalilnya. Contohnya Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj sudah dibawa keliling-keliling surga. Masya Allah. Iya, itu hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Kalau Bapak minta Al-Qur'annya banyak bisa saya bawakan. Sungai-sungai surga sudah diciptakan. Nih, contohnya dalam surat ke-47. Surat Muhammad. Ya. Hatta Dalam surat Muhammad ayat ke-15. Surat ke-47. Di situ sudah disebutkan kalau surga sudah ada, sungai-sungainya sudah ada. Masya Allah. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai yang air susu yang tidak berubah rasanya dan sungai-sungai khamar anggur yang tidak memabukkan yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai yang madu yang dengan madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan Tuhan mereka. Ya. Maka mereka dengan orang-orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Ya. Ini dibahas oleh para ulama bahwa surga itu sudah ada karena Allah memakai grammarnya adalah grammar past tense. Ya, sudah tercipta. Begitu. Baik, ada lagi? Terima kasih. Karena apa di dunia ini udah merasa di sorga begitu katanya. Bagaimana? Pak Zain tadi menyampaikan bahwa di dunia ini kan sudah seperti di sorga nih, buah-buahan lengkap semua begitu. Iya, itu ada dalilnya lagi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, surga yang dijanjikan untuk kalian tidak seperti yang kalian lihat sekarang. Tidak seperti yang kalian rasakan sekarang, tapi lebih hebat. Ya, lebih hebat rasanya. Tapi waktu kita di surga kan kita ingat, loh, ini kan pisang seperti yang dulu itu, misalnya begitu. Betul, tapi rasanya beda, namanya sama, tapi rasa beda, cita rasanya beda. Jadi kalau Bapak nanti, mohon maaf, seumpamanya Bapak nanti
minta makanan-makanan lezat di surga, ya, itu tidak akan menjadi kotoran, Oh, tidak jadi akan buang air. ya. Jadi penduduk surga itu makanan yang dimakan seumur-umur hidupnya selama-lamanya itu tidak jadi metabolismenya tidak melalui kotoran, tapi menjadi keringat, dan keringatnya itu bau minyak kasturi. Masya Allah, Masya Begitu. Allah. Jadi di surga ada satu tempat yang diharamkan oleh Allah keberadaannya. Apa itu? WC. Insya Allah Bapak Ibu nanti ingat-ingat perkataan saya ini. Pasti tidak ada di surga itu toilet. Kenapa? Kita tanya toilet nggak akan ketemu ya, Ustaz. Karena kita sudah tidak buang air lagi. Wanita-wanita surga pun ibu-ibu akan lebih cantik nanti daripada bidadari-bidadari. Masya Allah. Insya Allah nanti laki-lakinya tidak akan melihat bidadari-bidadari karena istrinya yang solehah akan menjadi lebih cantik daripada bidadari-bidadari. Masya Allah. Kulitnya itu sebening daripada kaca, yang kalau nanti ibu-ibu sudah masuk surga minum cappuccino itu bisa kelihatan jalan cappuccino-nya di lehernya. Ngeri. Lahannya bening ya. Saking beningnya begitu. Itu Baik. kalau kita berdoa setengah maksa itu boleh nggak? Artinya ya Allah matikanlah aku dalam husnul khotimah dan Bapak, masukkan ke surgamu tanpa hisab karena ampunan, ridho dan rahmatmu. Itu maksa tidak? Kalau berdoa jangan setengah maksa, Pak, tapi harus memaksa. Jangan maksa. Gimana? Tolong diulang, Ustaz. Kalau berdoa jangan setengah maksa, tapi harus memaksa kepada Allah. Harus maksa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap hari dibaca juga. Harus memaksa itu kepada Allah. Minta kepada Allah jangan setengah-setengah. Ya Allah, kalau saya masuk surga di emperan surga aja udah lumayan deh, ya Allah. Jangan Jangan di emperan, ngapain? Minta yang tertinggi. Itu tiap hari dibaca itu. Ya, minta yang tertinggi. Ya, maksa. Di surgamu ya. Baik, ada yang sudah ngacung nih. Ibu Erni, Dokter Erni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pakai HP, tapi saya nggak bisa ngeluarin gambar, jadi ini kayaknya off kamera, nggak apa-apa ya Ustadz? Nggak apa-apa. Nggak bisa ngeluarin. Begini Ustadz, tadi Ustadz bilang istiqomah. Insya Allah sih kalau seumur-umur kita istiqomah sih 80%, 90% sudah ya. Tapi apakah istiqomah itu diikuti dengan khusyuan? Itu yang jadi masalah buat saya. Jadi setiap kali kita melakukan itu mungkin karena sudah menjadi suatu kebiasaan, jadi karakter, akhirnya khusyuknya kurang gitu Ustadz. Bagaimana apakah orang yang seperti ini termasuk yang Ustadz sampaikan bahwa itu mereka yang istiqomah itu disediakan tempatnya di tempat yang baik gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi rutinitas gitu ya Bu Erni? Ya betul, sudah jadi rutinitas. Ya, silakan Ustaz. Ini istiqomah itu dibarengi dengan kekhusyuan pasti. Sebab orang-orang yang istiqomah itu dia makin hari ibadahnya itu makin bertambah lezat, bukan bertambah bosan. Lower hand tulisannya. Jadi orang istiqomah itu makin hari ibadahnya bertambah lezat, bukan sebagai penggugur kewajiban aja. Makanya berarti kalau orang istiqomah itu dia itu secara tidak sadar dia sudah melakukannya dengan khusyuk, begitu? Begitu, iya. Dan pokoknya kalau semuanya gini, Bapak Ibu sudah istiqomah baca 1 juz setiap hari. Ya. Nah, itu 1 juz setiap hari yang Bapak Ibu lakukan itu sudah namanya istiqomah. Hanya saja nanti kadar kekhusyuannya itu ibaratnya kita makan soto ayam yang kurang-kurang garamnya lah. Begitu. Yang jelas keistiqomahan sudah dapat. Nah, ini yang Ibu bicarakan bukan masalah tidak istiqomah atau istiqomah, tapi Anda sudah istiqomah. Hanya saja nanti kadar kekhusyuannya itu seseorang berbeda-beda dan itu pasti. Saya kadar kekhusyuannya beda sama Ibu, sama Bapak. Bapak juga beda dengan saya.
Tapi kalau sudah kita rutinkan, sholat berjamaah, tahajud tidak tinggal, itu namanya sudah istiqomah. Tinggal kita menaikkan rating kekhusyuannya saja. Ya, ibaratnya tadi, atau ginilah, katakanlah kalau makanan itu, makanan kan ada yang bertingkat-tingkat kelezatannya. Nah, kekhusyuannya itu seperti makanan yang bertingkat-tingkat. Contohnya kita beli es krim dari abang-abang yang pakai gerobak, es krim yang pakai gerobak, yang es krimnya itu akan jadi es krim kalau udah digoyangin tuh gerobaknya. Dulu saya masih SD, masih merasakan tuh tukang-tukang kayak begitu. Tapi sekarang udah jarang lihat ya Pak. Nah, belum lagi nanti kenikmatan es krim itu kalau kita beli daripada tukang es krim yang keliling. Belum lagi nanti kita merasakan es krim yang terlezat lagi yang ada di hotel-hotel berbintang. Yang paling lembut itu yang di atasnya ada buah cerinya begitu. Nah, ini kekhusyuan kayak begitu, merupakan seperti contohnya makanan yang bertingkat-tingkat kelezatannya. Tapi yang dimakan itu adalah es krim. Nah, es krim itu disebut istiqomah. Tinggal nanti mutunya saja yang berbeda itu. Karena kalau es krim yang di abang-abang jalanan tadi, dia kan masih agak kasar gitu. Rasanya tidak selembut daripada es krim yang di hotel-hotel bintang 5. Kurang lebih begitu Ibu. Yang penting Ibu sudah dapat es krimnya, sudah istiqomahnya. Ya, Tinggal kadar baik. tinggal kadar kekhusyuan tingkatkan lagi. Iya, betul Baik, Ustaz. Terima terima kasih. kasih Ustaz. Selanjutnya Ibu Martin. Assalamualaikum. Silakan Bu Makasih. Martin. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Pak Ustadz, di dalam kubur untuk orang yang beriman itu dikatakan kuburannya dilapangkan seperti taman-taman surga. Ini yang merasakan itu nyawa atau rohnya, karena fisiknya kan sudah hancur. Kadang-kadang ditemukan juga fisik yang masih utuh. Sebaliknya orang yang tidak beriman yang disiksa itu nyawanya atau sama fisiknya. Karena Nabi pernah mendengar ratapan mayit dalam kubur. Itu seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Iya. Bapak Ibu sekalian, jawabannya ini ada pada hadis tadi yang kita bacakan. Jawabannya pada hadis yang kita bacakan bahwa kenikmatan kubur dirasakan oleh nyawa dan jasad kita di alam kuburnya. Sekalipun tampaknya si jenazah tinggal tulang belulang sumpamanya, tapi di alam kuburnya tetap dia merasakan jasad dan nyawanya. Demikian juga orang kafir. Apakah dia merasakan dengan nyawa dan badannya? Iya, tapi di alamnya. Sekalipun tampaknya badannya tinggal tulang belulang. Jadi ini bicaranya hanya masalah yang tidak bisa dipandang dengan kasat mata. Ini adalah alam kubur. Yang kita akan bisa mengetahui nanti kalau kita juga sudah meninggal di alam barzah, di alam kuburnya. Jadi jawabannya, nyawa dan jasad bersatu di alam kubur. Hanya saja, nanti kalau pembicaraannya tentang nyawa orang beriman yang soleh itu lebih jauh. Orang-orang yang bertakwa, nyawanya boleh berjalan-jalan di alam akhirat sana. Nyawanya boleh berjalan-jalan melihat surga. Berziarah kepada nyawa orang tuanya. Berziarah kepada nyawa baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ada kekhususan bagi nyawa orang-orang soleh. Tapi kalau orang-orang kafir, nyawanya itu seperti terkekang dalam penjara. Di kuburnya aja nggak bisa kemana-mana. Ya, dan itu bisa dirasakan kalau nanti kita sudah meninggal, bisa kita ketahui semuanya. Jadi alam kubur seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum Pak Mas. berikut Bu Mumun silakan. Ya, alhamdulillah. Makasih Pak Mas, Pak Ustadz. Mudahan tetap dalam keluasan ilmunya agar untuk berbagi sama kita. Menarik sekali istiqomah ini, tapi di dalam pelaksanaannya ini yang masih agak susah melakukannya, apalagi kita masih berada di dunia. Yang akan saya tanyakan adalah, capailah duniamu untuk menuju akhiratnya.
Tetapi di dalam pelaksanaannya, kita masih butuh dunia. Contohnya bagi anak-anak kita yang masih bekerja di kantor-kantor, dia itu tidak bisa melaksanakan keistiqomahannya di dalam keimanan dan dalam ketakwaannya kepada Allah. Karena dia masih butuh penghasilan untuk hidup keluarganya, sementara di lingkungan dia berada, dia harus berbuat bertentangan dengan hal-hal yang bersifat keistiqomahan tadi. Jadi bagaimana kita memposisikan diri di dalam persoalan mempertahankan istiqomah sampai akhir hayat itu, Pak Ustadz? Sementara kita masih ada kebutuhan. Apakah istiqomah itu bisa kita ada toleransinya dalam keadaan begini, kita istiqomah dalam keadaan begini, kita agak kurang istiqomahnya. Bagaimana menjalani hidup itu yang sesungguhnya tetap istiqomah. Walaupun kita butuh kehidupan yang lain untuk duniawi. Saja Pak Ustadz, makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Ibu Mun, ini Ibu Mun ada dua di sini kan? Ya, ini Bu Ini Bu Mumun. Mumun. Bu Mun dan Bu Mumun. Jadi Saya Ibu, Bu Mumun. istiqomah itu tidak akan mengganggu kehidupan dunia kita kalau kita jalankan 6 kiat yang tadi sudah saya berikan. Ya. Contohnya, anak-anak kita masih bekerja, cari duit. Loh, apa masalah dengan istiqomah? Anak kita bekerja di perusahaan Amerika, di perusahaan minyak Amerika, yang gajinya 100 juta. Di kantornya ada di Jalan Tamrin, atau di Medco Energy, atau di PT apa itu. Saya juga mengajar di beberapa kantor perminyakan. Saya lihat anak-anak muda di sana. Saya Iya, tambahkan boleh maksudnya, sedikit, Pak Ustadz. Maksudnya begini Pak Ustadz, dia harus membuat laporannya fiktif. ya ini Demi akan saya apalagi jelaskan. masa nasional ini, itu maksudnya. Saya akan jelaskan, Ibu. Jadi, orang yang bekerja dunia, mencari duit, mencari harta, itu tidak mesti dia melepaskan istiqomah. Contohnya, tadi saya katakan, saya mengajar di beberapa kantor perminyakan internasional, ya termasuk di Total, termasuk di apa itu Pertamina, termasuk di City Seram, di PT Petrosi, di Medco Energy. Itu saya lihat anak-anak mudanya yang gaji di atas 50 juta, 100 juta, sholat berjamaahnya istiqomah. Ya, sholat berjamaah istiqomah. Yang wanitanya berjilbab, hijaber. Nah, nanti kalau masalah memang ada laporan ataupun ada dia lagi berkumpul dengan orang-orang di Pertamina atau SKK Migas yang nanti ada tender. Nah, kalau di situ dia mencacati keistiqomahan dalam kejujurannya, seperti harus bayar fee atau berikan hadiah atau supaya dapat tender dia sogok menyogok. Nah, di situ istiqomahnya tercacatkan dalam satu poin itu, dalam satu item itu, tidak semuanya. Tapi kita berharap, ya kita berharap anak-anak kita juga tetap istiqomah dalam masalah kejujuran itu. Dia berani berkata benar sekalipun nanti jabatannya agak mandek begitu. Ya, karena memang agama ini tidak bisa dibeli dengan harta seberapapun. Tapi insya Allah kita yakin orang-orang yang jujur dalam pekerjaannya, dalam mencari hartanya yang baik, tidak akan tercacati istiqomahnya. Kita ingat dengan janji Allah dalam surat Muhammad pada ayat ke-7, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kalian. Ya, itu ada dalam surat Muhammad. Coba aja dibaca. Ayat ke-7-nya itu. Surat Muhammad, surat nomor 47. 47 ya. Ayat ke-7 Pak Haji, tolong dibaca. Ke-7. Baik. Surat Muhammad ayat ke-7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi kalau kita jujur, kita istiqomah dalam kejujuran, istiqomah dalam berakhlak mulia, istiqomah dalam transparansi bermuamalah, itu janjinya pasti Allah berikan. Allah akan teguhkan kedudukan-kedudukan kalian. Jadi kita jangan khawatir. Tapi memang tidak semudah apa yang saya omongin kayak gini. Tantangannya memang berat, memang besar. Perlu apa?
perlu step by step untuk mencapai istiqomah dalam masalah yang dihadapi oleh putra-putri kita. Tapi intinya begini, dalam mencari nafkah, mencari harta, itu sama sekali ya tidak terlepas dari istiqomah. Tetap bisa, tetap semangat, tetap harus dia usahakan. Begitu. Bisa dipaham ya, Ibu? Paham. Tapi ya kenyataannya begitulah. Saya Nggak kadang-kadang apa-apa, Ibu. Kita berjuang saja. iya, kadang-kadang mereka ngadu ini bagaimana. Yang Iya. penting kamu bisa hidup deh. Jangan dilakukan hal itu walaupun bertentangan dengan kehendakmu sendiri. Kamu harus benar, harus berkata jujur. Seperti yang Iya, Pak Ustadz betul, sampaikan. betul. Itu pentingnya mengaji. Makanya saya juga bisa kajian ini diberikan nasihat buat keluarga kita sendiri. Itu Ya, makasih Pak Ustadz. Ya. ya. Baik, kalau bisa diajak juga beliau ngaji. Assalamualaikum. Pak Mas, saya boleh nanya? Boleh, silakan Bu Rita. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan, ini masalah mantu saya. Dia itu bekerja di instansi pengawas keuangan bank. Nah, tadinya dia bagian syariah, tapi sekarang dipindah ke bagian pengawas bank. Jadi dia sekarang merasa gaji yang dia terima itu tercampur subhat, Ya. Pak Ustadz. Jadi bagaimana dia sekarang berusaha akan keluar mencari kerjaan lain, tapi belum dapat. Jadi sebaiknya gimana Pak Ustadz? Baik. Itu statement. Waalaikumsalam. Statement Ibu Rita sudah baik sekali. Iya. Dia mendapatkan hartanya menjadi rasanya kayak ada syubhat. Itu betul banget. Iya Pak Betul Ustadz. banget. Nah, perasaan yang dimiliki oleh menantu ibu itu adalah perasaan yang berasal dari untuk mempertahankan istiqomah. Jadi saran saya jangan keluar dulu sampai dia betul-betul mendapatkan tempat yang lain yang lebih baik. Ya. Khawatir ada orang-orang teman-teman kita yang hijrah tapi nggak kuat. Akhirnya mohon maaf, keluarganya kebelangsak. Iya. Anak istrinya kebelangsak, susah dan macam-macam. Iya, Jadi, dalam hal ini dia harus betul-betul banyak minta kepada Allah, konsentrasi tawajuh kepada Allah supaya Allah berikan jalan keluar bagi penghidupannya tadi supaya lebih nyaman, halalan, thayyiban. Iya, Pak. Ya, amin amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelihatannya tinggal 3 menit lagi, apa masih ada? Baik, kalau tidak ada kita sudahi kajian kita pada pagi hari ini. Masalah luar biasa Ustadz. Untuk kita tetap istiqomah, banyak yang harus kita lakukan ya. Kalau untuk khususnya yang tua-tua yang udah pensiun barangkali masih bisa ngerem-ngerem ya. Seperti yang tadi acara ini segala macam. Tapi untuk yang masih bekerja, yang masih aktif gitu, sebetulnya itu tantangan juga ya Ustaz, membangun pahalanya ya. Kita tahu di Medan pekerjaan seperti itu cara mainnya. Nggak lepas dari sogok menyogok, nggak lepas daripada apalah macam-macam seperti itu kasusnya. Tapi tetap harus semangat memperjuangkan seperti yang tadi Ibu Rita katakan. Ya. Ya kalau kita pasang niat yang betul-betul saya berjuang nih jihad fisabilillah kira-kira kayak begitu ke pekerjaan. Nah itu kalau dia meninggal di dalam situ kan wah luar biasa. Betul. Dan ingat lagi ayatnya tadi surat Muhammad ayat ke-7. Ayat ke-7 ya. Allah akan tolong kita. Ya. Mas Mahwar boleh Pak Mas Mahwar. Aduh. Bisa Ustaz satu lagi ya. Terakhir silakan Pak. Monggo. Terima kasih Pak Mas Mahwar, Pak Ustadz. Sebenarnya ini pertanyaan yang juga pernah saya sampaikan, tetapi karena ini tadi disebutkan di dalam hadis yang riwayat Imam Ahmad itu bahwa proses kematian bagi orang-orang yang istiqomah itu antara lain tadi ruhnya itu keluar seperti air dalam botol keluar itu begitu halus gitu ya disebutkan gitu. Nah, dalam hadis yang lain yang pernah kita dengar itu di medsos tuh banyak betapa menderitanya Rasulullah ketika meninggal. Nah, bagaimana kita memahami ini karena Rasulullah itu kan yang sangat istiqomah di dalam ibadah.
Ya, jadi memahami dua ini maksudnya untuk memantapkan kita dalam. Ini saya jawab. Betul. Terima kasih Pak Ustadz. Begini jawabannya. Rasulullah ditawarkan oleh malaikat Jibril. Bagaimanakah wahai Rasul akan keadaan saya akan mencabut nyawamu? Maukah rasanya yang paling lembut? Beliau katakan tidak. Saya ingin merasakan hakikat sakarat maut untuk mewakili umatku. Masya Allah. Jadi rasa sakit sakarat maut sudah diwakili oleh Nabi supaya umatnya itu dicabutnya secara lembut. Nah, itu korelasinya hadisnya jadi tidak bentrok, tidak kontradiksi. Terima kasih Ustaz. Bisa dipaham? Paham ini, jadi jelas ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitulah Nabi ya untuk kita. Baik, terima kasih banyak nih. Pak Mazwar, boleh satu aja. Aduh, tadi udah terakhir, Bu. Oh, nggak bisa ya? Silakan kalau mau. Iya, silakan Ibu Asia. Ya, begini. Tadi kan Pak Mazwar bilang pertanyaannya bahwa kalau reuni itu. Nah, kalau seandainya kita mau istiqomah, reuni itu kan bercampur dengan orang yang agama lain. Nah, wajib nggak kita tidak datang? Itu Pak Ustadz mau nanya, boleh nggak kita tidak usah datang kalau ada, pasti ada Kristennya itu, orang Kristen pasti ada di dalam reuni itu. Sebenarnya Ibu, jawabannya tidak masalah kalau reuni itu ada teman-teman kita yang non-muslim. Kali saja dengan kita bertemu dengan mereka, kita menampakkan akhlak yang mulia, yang baik, dia mau masuk Islam. Yang benar, yang jelasnya kalau kita tidak mau datang, kalau memang di situ ada perkara-perkara yang melalaikan. Ada musik yang joget-joget, ada minuman keras, itu yang tidak boleh. Itu biasanya pasti kalau reuni itu mesti ada organ tunggal, mesti ada. Itu jarang yang itu, karena kita tidak bisa menerapkan masalah urusan kita, agama kita, maksudnya nggak bisa. Jadi pasti mereka mau hiburan. Ibu, saya pun ada reuni SD, SMP, SMA. Tapi selalu mereka minta pendapat, Pak Ustadz reuninya di mana? Saya bilang di masjid. Lalu acaranya apa? Acaranya adalah tausiah agama, kemudian yang non-muslim gimana? Yang non-muslim boleh datang tapi di luar. Tapi kebanyakan di kelas yang kita ini kan, ataupun di gedung ada reuni dan kita ini kan nggak ada organ tunggal dan nggak ada macam-macam. Bisa kita setting itu. Oh gitu, baik. Tapi jalan keluarnya juga bisa begini, Bu Aisyah, Ustadz, kalau nggak salah ya. Nanti kan reuni itu kan ada, pertama caranya nggak langsung musik, nggak langsung macam-macam ya. Jadi silaturahim, salaman, makan, habis itu baru musik gitu ya. Ya habis itu ya mohon maaf ada acara lain gitu. Kita duluan keluar, tapi kita udah bisa juga orang seperti itu bisa. Kita tinggalkan pada waktu gitu, cara yang tidak kita inginkan. Begitu. Oh baik. Itu lebih bagus. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz, Pak Mazwar, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup Ustadz dengan sedikit berdoa, mudah-mudahan kajian yang kita dapatkan pada pagi hari ini dari Ustadz bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arzuqna al istiqamah fid din. Allahumma arzuqna al istiqamah hatta mautina. Allahumma arzuqna al istiqamah tulla hayatina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin semuanya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.